Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, jumpa lagi dengan Bu Rida. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ketika belajar jangan lupa untuk selalu minta dampingi orang tua. Ucapkan tolong untuk meminta bantuan dan ucapkan terima kasih jika telah diberi pertolongan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, hari ini Bu Rida akan menjelaskan materi yang ada pada tema 2, subtema 1, dari pembelajaran ke-1 hingga pembelajaran ke-6. Anak-anak, mari kita dengarkan materi yang ada pada tema 2, subtema 1. Materi yang pertama yaitu PPKN. Anak-anak, pernahkah kalian mengucapkan kata terima kasih? Tentunya pernah dong. Terima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang sombong. Anak-anak, apa yang kita rasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ya, benar. Ketika mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram. Berikut adalah salah satu contoh pengalaman kita berterima kasih kepada sesama manusia, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu guru yang telah mengajarkan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas ungkapan meminta maaf. Anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentunya pernah dong. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anak, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Dan dengan meminta maaf akan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Selain berterima kasih dan meminta maaf, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia untuk menjaga hubungan yang baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapat kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Berikut adalah contoh bersikap baik kepada sesama. Contoh yang pertama yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Contoh yang kedua yaitu menjalin silaturahmi. Contoh yang ketiga yaitu mendoakan teman yang sedang sakit. Dan contoh yang terakhir yaitu membantu korban bencana alam. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Di tema 2, subtema 1, anak-anak akan belajar tentang dongeng. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian dongeng. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam dongeng. Dan yang terakhir, kita akan membahas unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi,
terutama tentang kejadian pada zaman dahulu yang bersifat aneh-aneh atau ajaib. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Macam-macam dongeng. Yang pertama yaitu mite. Mite merupakan dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus, setan, jin, atau hal-hal gaib lainnya. Contohnya yaitu dongeng Nyai Roro Kidul. Yang kedua yaitu legenda. Legenda merupakan dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam, biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contohnya, terjadinya Danau Toba. Yang ketiga yaitu sage. Sage merupakan dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah, karena diceritakan dari mulut ke mulut, lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal. Contohnya, dongeng Jaka Tingkir. Yang keempat yaitu fabel. Fabel merupakan dongeng yang berisi tentang dunia binatang. Contohnya, dongeng Kancil Mencuri Mentimun. Unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemain dalam cerita dongeng. Tokoh di dalam dongeng bisa berupa manusia atau binatang. Yang kedua yaitu watak atau karakter. Watak merupakan sifat-sifat pelaku atau pemain dalam cerita dongeng, seperti berwatak baik, berwatak jahat, berwatak pemaaf, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pesan atau amanat. Amanat merupakan pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan biasanya berisi contoh nasihat atau perbuatan-perbuatan bijak. Yang keempat yaitu latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam dongeng. Materi selanjutnya yaitu matematika. Di tema 2, subtema 1, anak-anak akan belajar sifat komutatif dalam matematika, atau bisa kita sebut sifat pertukaran. Contoh soal. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Kotak pertama berisi 35. Di kotak kedua berisi 15. Selanjutnya, Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan tetap sama? Nah, di kotak pertama berisi 15. Di kotak kedua berisi 35. Selanjutnya, Dayu menghitung semua daun kering. 15 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Ternyata, jika posisi ditukar, jumlahnya tetap sama, yaitu 50. Kesimpulannya adalah, walaupun posisi kedua kotak ditukar, hasil penjumlahan daun kering yang ada tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. 15 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Jadi, kesimpulannya adalah 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Contoh soal yang kedua. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk.
Truk pertama berisi 425 butir buah kelapa. Truk yang kedua berisi 590 butir buah kelapa. Penyelesaiannya sebagai berikut. Seorang pekerja meletakkan buah kelapa di dua truk seperti ini. Truk pertama berisi 425. Truk kedua berisi 590. Selanjutnya, seorang pekerja menghitung semua buah kelapa. 425 ditambah 590 hasilnya adalah 1015. Jika posisi truk ditukar, apakah jumlah buah kelapa akan tetap sama? Di truk pertama berisi 590. Di truk yang kedua berisi 425. Lalu, seorang pekerja menghitung semua buah kelapa. 590 ditambah 425 hasilnya adalah 1015. Ternyata, posisi truk ditukar jumlahnya tetap sama, yaitu 1015. Kesimpulannya adalah walaupun posisi kedua truk ditukar, hasil penjumlahan buah kelapa yang ada tetap sama, yaitu 1015 butir buah kelapa. 425 ditambah 590 hasilnya 1015. 590 ditambah 425 hasilnya juga 1015. Jadi bisa kita simpulkan 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kotak berwarna merah. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Berikut penyelesaiannya. 500 ditambah 610 hasilnya adalah 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110. Contoh soal. Jika tempat menyimpan kacang merah tadi ditukar, kacang merah Dayu diletakkan pada kotak berwarna merah, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Berikut penyelesaiannya. 610 ditambah 500 hasilnya adalah 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap, yaitu 1110 butir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Materi selanjutnya yaitu SBDP. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Tentunya pernah dong. Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan lagu Cemara? Tentunya pernah dong. Lagu Cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud. Mari kita menyanyikan lagu Cemara bersama-sama. Bergerak
itulah lagu Cemara. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Dayu sedang merawat tanaman tomat. Pohon tomat mulai berubah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan lagu tomat? Tentunya pernah dong. Mari kita menyanyikan lagu tomat bersama-sama. Kita akan bernyanyi tomat yang ada di kelas 3 tema 2. Kita bernyanyi bersama ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, anak-anak, itulah lagu tomat. Gimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Cemara dan Tomat? Tentunya pasti senang dong. Anak-anak, setiap lagu itu pasti memiliki pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu ketukan? Ya, benar. Ketukan adalah bunyi yang teratur seperti bunyi dari detak jarum jam. Anak-anak, pola irama berjalan menurut birama atau kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Anak-anak, sekian video pembelajaran dari Bu Rida hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat memudahkan anak-anak ketika belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.